Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan sistem manajemen mutu dan quality assurance. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Ada Indah Fitri Permatasari, Andida Husna Salsabila, Cucu Unayeti, Firda Ayu Lestari, Lina Mariana, Nisa Lailani, dan Tegar Muhammad Nurpalah. Manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Apa itu organisasi? Organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama dalam suatu struktur yang terkoordinasi untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Manajemen diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Sistem manajemen mutu. Prinsipnya, industri farmasi harus membuat obat sedemikian rupa agar sesuai dengan tujuan penggunaannya, memenuhi persyaratan yang tercantum dalam dokumen izin edar atau registrasi, dan tidak menimbulkan resiko yang membahayakan penggunanya karena tidak aman, mutu rendah, atau tidak efektif. Manajemen bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan ini melalui suatu kebijakan mutu yang memerlukan partisipasi dan komitmen jajaran di semua departemen di dalam perusahaan, para pemasok, dan para distributor. Untuk mencapai tujuan mutu secara konsisten dan dapat diandalkan, diperlukan sistem pemastian mutu yang didesain secara menyeluruh dan diterapkan secara benar, serta menginkorporasi cara pembuatan obat yang baik termasuk pengawasan mutu dan manajemen resiko mutu. Hal ini hendaklah didokumentasikan dan dimonitor efektivitasnya. Pada penerapan manajemen mutu, itu seperti sebuah lingkaran, di mana lingkaran ini adalah sistem manajemen yang diterapkan secara periodik, yaitu rata-rata 1 tahun, yang terdiri dari plan, do, check, dan action. Jika diterapkan dalam CPOB, plan atau perencanaan dalam CPOB, misalnya yaitu manajemen mutu dan quality risk management, disiapkan idealnya pada saat perencanaan, sehingga pada saat melaksanakan CPOB, kita sudah bisa memprediksi resiko-resiko apa saja yang dapat terjadi pada setiap aktivitas di industri farmasi. Do, contohnya dokumentasi. Check, contohnya yaitu audit. Action berupa evaluasi. Jadi setelah audit atau diperiksa, maka biasanya ada top manajemen seperti direktur-direktur itu mengadakan meeting. Kemudian QA menyampaikan progres penerapan CPOB-nya. Lalu manajemen nanti mereview dan setelah itu dilakukan improvement pada tahun selanjutnya. Semua proses di atas diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat menghasilkan perbaikan secara terus-menerus. Sistem manajemen mutu. Unsur dasar manajemen mutu yang pertama yaitu suatu infrastruktur atau sistem mutu yang tepat mencakup struktur organisasi, prosedur, proses, dan sumber daya. Yang kedua yaitu tindakan sistematis yang diperlukan untuk mendapatkan kepastian dengan tingkat kepercayaan yang tinggi, sehingga produk atau jasa pelayanan yang dihasilkan akan selalu memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Keseluruhan tindakan tersebut disebut pemastian mutu. Pemastian mutu atau QA. Pemastian mutu adalah suatu konsep luas yang mencakup semua hal baik secara tersendiri maupun secara kolektif, yang akan mempengaruhi mutu dari obat yang dihasilkan. Pemastian mutu adalah totalitas semua pengaturan yang dibuat dengan tujuan untuk memastikan bahwa obat yang dihasilkan dengan mutu yang sesuai dengan tujuan pemakaiannya. Karena itu, pemastian mutu mencakup CPOB ditambah dengan faktor lain di pedoman ini, seperti desain dan pengembangan produk. Sistem pemastian mutu yang benar dan tepat bagi pembuatan obat hendaklah memastikan bahwa yang pertama, desain dan pengembangan obat dilakukan dengan cara memperhatikan persyaratan CPOB.
Yang kedua, semua langkah produksi dan pengawasan diuraikan secara jelas dan CPOB diterapkan. Dan yang ketiga, tanggung jawab manajerial diuraikan dengan jelas dalam uraian jabatan. QA tidak hanya mencakup pelaksanaan cara pembuatan obat yang baik, melainkan juga cara berlaboratorium yang baik, cara uji klinis yang baik, dan cara distribusi obat yang baik. Tugas dan tanggung jawab QA yaitu yang pertama, audit internal. QA melakukan evaluasi kerja ke semua bagian atau departemen yang ada. 2. Audit eksternal. Dilakukan terhadap supplier atau pemasok baik bahan baku obat maupun bahan kemas. 3. Inspeksi diri. Merupakan penilaian secara jujur terhadap kinerja perusahaan, khususnya departemen yang berada di bawah plant manager. Dari hasil penilaian yang diperoleh, maka dilakukan evaluasi dan disusun langkah-langkah untuk perbaikan. Pelatihan karyawan dan staf. Dalam hal ini, QA bekerja sama dengan manajer yang bersangkutan. Sebelum pelatihan, QA melakukan evaluasi terhadap materi yang akan diberikan. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pelatihan, dilakukan post-test dan pengawasan kerja. Pemantauan terhadap penyimpangan. Apabila terjadi penyimpangan pada proses produksi, maka QA turut serta dalam mengatasi permasalahan yang ada. Pelatihan tim penanganan penyimpangan. Pelatihan kepada tim penanganan penyimpangan dilakukan bersama-sama dengan manajer yang bersangkutan. Analisis terhadap produk bermasalah. Setiap tahun dilakukan analisis terhadap produk-produk yang sering bermasalah, kemudian dilakukan evaluasi. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk dilakukan penanganan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Pembuatan prosedur tetap. Bersama Departemen terkait QA membuat prosedur tetap sebagai petunjuk operasional. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan protap diantaranya sistem penomoran dokumen, kode-kode dokumen, berdasarkan pengkelompokan dokumen serta pendistribusian dan penyimpanan protap. Validasi. QA Manager menjadi ketua komite validasi dengan anggota berasal dari bagian produksi, QC, teknik R&D, dan bagian lain yang terkait. Sesuai dengan jenis pelaksanaan validasi atau kualifikasi yang dilakukan, komite validasi merupakan sebuah tim atau kelompok yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program validasi atau kualifikasi terhadap industri farmasi yang bersangkutan. Hal yang perlu dimiliki seorang quality assurance yaitu teliti, detail, pandai berkomunikasi, mampu mengumpulkan data, mampu memecahkan masalah, mampu mengambil keputusan, dan mampu bekerja sama. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.